Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori, manga, dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama nih. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. Nah, by the way sob, karena ini berkelanjutan biar nggak miss ya, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Boruto episode 297 bagian ke-22 ini adalah rencana gila Boruto. Kita tahu situasi sekarang ini bertambah rumit. Setelah kedatangan Ego, Jubi, Hidari, dan Matsuri, semua rencana mereka tambah kacau. Boruto yang mulai memikirkan strategi itu diharuskan menghadapi Hidari yang kekuatannya pasti selevel dengan Jura. Pertarungan ini tiada henti, begitulah Boruto mengatakannya. Pada saat yang sama, para Someyaka itu mundur nih. Tiba-tiba Matsuri langsung melesat menyerang mereka. Di sana Mitsuki langsung melompat menjadi tameng keduanya. Serangan-serangan itu dilancarkan nih. Mitsuki tanpa tanggung-tanggung lagi masih berada dalam Sage modenya itu mencoba menjerat Matsuri tetapi gagal. Tak lama setelah itu Matsuri menyerang menggunakan teknik Doton yang mengesankan. Sekarang kita melihat serangan itu membuat Mitsuki kerepotan. Mitsuki tampil pusing nih, dia langsung kembali menggunakan teknik andalannya Raiton Hebi Mekazuchi itu. Pertempuran itu memanas. Setelah Boruto membantunya, dia menggunakan kemampuan Uzuiko untuk siap menyerang Hidari yang hanya dia mengawasi. Tetapi serangan itu dapat dengan mudah Hidari hindari. Sarada yang mulai melihat Boruto bertarung serius itu, dia kemudian melompat dan mengerahkan pukulan monster itu. Dan tak lama setelah itu, Sarada menggunakan teknik Katon yang kemudian membuat Hidari dengan mudah menghindarinya. Padahal kemarin dengan Katon Hidari itu cukup kerepotan ya. Apakah para Ego Jubi itu mereka beradaptasi dengan cepat, begitu pun dengan Hidari sendiri? Who knows, bisa aja terjadi sih. Mereka benar-benar terdesak sekarang ini. Sementara itu Shin langsung berpindah ke markas Ego Jubi teman-teman. Mereka hanya Bug dan Jura yang membicarakan Hidari awalnya. Ya, Hidari itu kuatnya bukan main. Dia emang terkesan jarang banyak bicara, tetapi Ego Jubi itu penuh kemisteriusan. Bug hanya meresponnya dan berkata, "Ya, kau benar." Setelah itu mereka membicarakan bagaimana untuk menangkap Kawaki sekarang ini. Dina sekarang ini sedang kabur entah di mana, tetapi kita kesulitan membawanya untuk kembali lagi. Apakah dengan cara mancingnya itu akan merespon kedatangannya? Jura kemudian berkata lagi, "Apa kita perlu kembali ke desa lagi, Bang?" Dia Bug hanya berkata seperti ini, "Sebaiknya jangan dulu. Kita perlu untuk mengumpulkan kembali pasukan dan juga cakra kita yang sudah cukup banyak terkuras karena pertarungan barusan. Sekarang ini aku tetap merasakan bahwa Eda sedang mengawasi kita." Wah, Eda kaget tuh yang melihat saat Bug mengatakan hal tersebut. Dia tetap waspada pada mereka. Ya, Eda di sini tuh memang mata-matai mereka dengan Senrigan miliknya itu. Tetapi Ego Jubi sendiri juga menyadarinya. Bug kemudian berkata, "Najura, saat pertempuranku kemarin aku berhadapan dengan sosok demon itu kekuatannya luar biasa. Sepertinya dia juga punya pasokan cakra yang sangatlah melimpah. Bahkan dia tak terlihat mengalami kondisi fatal dan luka dari semua serangan-seranganku. Aku merasakan sesuatu yang lain pada demon sendiri." Jura yang mendengarkan itu, dia juga berkata lagi, "Begitu ya, tetapi aku juga merasakan hal yang sama. Rasanya Kawaki ini tak peduli kepada orang lain, bahkan untuk Boruto. Yang dia pedulikan hanyalah Naruto. Dia tipikal pria dingin yang hanya mementingkan sebuah misi itu sukses terlindungi." Dari balik percakapan itu, akhirnya di sini kita melihat Kawaki tiba-tiba muncul dari dimensinya itu, dan dia terlihat kebingungan. "Di mana ini? Aku merasa tempat ini asing bagiku." Kawaki yang sudah bertekad untuk menemukan inti Jubi itu untuk dihancurkan, dia merasa bahwa itu harusnya dilakukan agar Jubi sendiri tak terus berevolusi, dan itu satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka. Shin kembali lagi ke istana Kaguya tersebut. Pertempuran sengit terus saja berlangsung di antara mereka nih, Boruto, Sarada, Mitsuki. Hidari berkali-kali mendesak Boruto Sarada nih. Dia sangatlah gesit dalam melancarkan serangan, bahkan bukan sekali dua kali. Hidari yang membuat Boruto kewalahan. Di saat Boruto terlihat melemah dengan kusanaginya itu, Hidari itu langsung meledakkan serangan Chidori 1000 burung loh teman-teman. Serangan itu menargetkan Boruto, tetapi dengan perpindahan kilat Boruto berhasil menghindarinya, karena sebelum pertempuran tadi Boruto ini sempat mengeluarkan shuriken mirip seperti ketika melawan Mitsuki. Nah, Sarada yang mencoba membantunya itu, dia kemudian meledakkan serangan Katon.
Nah, dengan gerak cepat Sarada aktifkan Sharingan Tomoe-nya itu dan mengaktifkan Chidori. Serangan itu kecepatannya luar biasa dan mengimbangi Hidari ini. Tapi beberapa saat setelah itu Sarada yang hampir mengenainya teringat wajahnya yang sudah lama tak ia temui. Tetapi serangan berada di hadapan seorang yang mirip dan akan ia hancurkan. Nah, Sarada melambat serangannya itu nih dan tiba-tiba Hidari itu mencekik lehernya dengan cepat. Dia kemudian meledakkan Chidori lagi dan mulai ingin menusuk Sarada dengan tangan petir tersebut. Beruntungnya dengan sigap nih cakra Boruto yang sudah pulih itu, dia menggunakan teknik terbang Dewa Gunturnya. Boruto berpindah posisi pada tubuh Sarada dan langsung sigap menggunakan Kusanagi-nya. Kita melihat tangan Hidari itu terpotong oleh Kusanagi itu teman-teman, dan adegan itu menambah intens pertarungan yang sedang terjadi. Sarada kemudian berkata, "Maaf Boruto, aku lengah." Dia meresponnya nih, "Fokus Sarada, dia bukanlah paman Sasuke," meskipun terbilang salah mirip. Setelah itu Boruto yang menyelamatkan Sarada dari Hidari itu tampak mundur ke belakang. Dia terlihat serius dalam merencanakan sesuatu. Nah, di pertempuran area lain, Matsuri yang terus saja mendesak Mitsuki. Mereka terlihat adu jual beli serangan itu, tapi Mitsuki lah yang terdesak karena Matsuri ternyata juga sekuat ini. Matsuri yang merasakan pertarungan Mitsuki dengan kemampuan energi alamnya itu, dia sadar bahwa sesuatu dan juga berkata, "Kau Mitsuki ya, aku jujur saja mengatakan kemampuan yang kau miliki itu salah unik. Rasanya semua energi alam di sini berkumpul kepadamu. Itu seperti sebuah cakra yang bagi kami Ego Jubi lakukan ketika menyerap energi. Bagaimana bisa kau memiliki kemampuan seperti itu, Mitsuki?" Dia Mitsuki yang tak merespon sama sekali, malah dengan raut wajah emosi nih. Mitsuki langsung menyerangnya lagi dan serangan itu Mitsuki ledakan dengan ular besar tersebut dan tiba-tiba muncullah di sekitar Matsuri. Matsuri melindungi tubuhnya dengan doton khasnya. Apakah Mitsuki akan bisa mengalahkan Matsuri atau cakra Sakimuni lambat laun akan melemah karena Matsuri terus saja mendesaknya? Nah, scene berganti lagi ketika Hidari yang tangannya tertebas Kusanagi tadi sekarang sudah kembali lagi karena Ego Jubi sendiri juga memiliki regenerasi yang sangat cepat pula. Hidari serta Jurakala itu sudah menunjukkan pada kita seperti apa kemampuan tersebut. Nah, Boruto kemudian mengatakan pada Sarada, "Nah Sarada ya, bisa kau bantu untuk rencanaku ini? Aku akan menggunakan perpindahan kilat yang kutingkatkan. Nah, pada saat yang sama aku ingin menghancurkan mata Rinnegan di titik butanya itu. Serang terus dengan Katon Sarada dan itu akan membuatnya buram pandangannya tersebut. Jika misi ini berhasil kita akan unggul karena Hidari menjadi kacau. Tetapi jika rencanaku ini gagal maka ini juga bisa menjadi keadaan fatal jika Hidari langsung menghunuskan Chidori kepadaku." Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Boruto nih bisa melakukan rencananya itu dengan ditopang serangan-serangan dari Sarada Uchiha sendiri? Gimana? Menarik bukan? Nah, nantikan ceritanya di part berikutnya, oke? So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 297 bagian ke-22 ini, Rencana Gila Boruto. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora tentunya di channel fans dari favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi.